akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah teladan yang baik dari Ibunda Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah ada orang yang hebat kecuali itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ pula ada peran seorang ibu, ya Masya Allah. Peran seorang ibu yang sangat sayang kepada putranya. Peran seorang ibu yang ia menginginkan kemuliaan untuk putranya. Peran seorang ibu yang ia rela akhirnya berpisah dengan putra tercintanya demi putra tersebut mendapatkan guru-guru terbaiknya, Masya Allah. Dan subhanallah, pastinya ya, peran seorang ibu dalam mendoakan setiap kebaikan untuk anak keturunannya. Ini semuanya yang akhirnya Allah jadikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi seorang yang sangat luar biasa, ya Masya Allah. Jadi subhanallah, kalau kita lihat ya Masya Allah, Imam Syafi'i ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Nama beliau bukan Asy-Syafi'i, melainkan nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masya Allah. Beliau juga masih keturunan Ahlul Bait, jadi masih keturunan, kalau kita tarik garis nasabnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada garis keturunan di Abdul Muttalibnya. Imam Asy-Syafi'i bertemu. Jadi Al-Muttalib itu adalah kakeknya Imam Asy-Syafi'i yang ke-8. Kemudian Al-Muttalib adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Maka Imam Syafi'i ini teman-teman, subhanallah ya, beliau kalau kita lihat ayahanda beliau yaitu Idris ya, beliau ditarik lagi ke kakek-kakeknya beliau Asy-Syafi'i, maka memiliki sebuah suku yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quraisy. Nah, beliau memiliki seorang ibu juga ya, yang Masya Allah ibunya juga sangat luar biasa. Beliau adalah Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah, berasal dari suku Al-Azd di Yaman. Di Imam Syafi'i itu kalau dilihat dari jalur ayah, maka ayahnya adalah seorang keturunan dari Quraisy. Kalau dari jalur ibunya itu orang Yaman. Dan Masya Allah, ibunya ini luar biasa ya teman-teman. Ketika Imam Syafi'i ditinggal oleh ayahanda tercintanya di waktu kecil ya Masya Allah, maka ibunya Imam Asy-Syafi'i Masya Allah terpaksa harus membesarkan Imam Asy-Syafi'i tanpa ada suaminya, ya single parent, Masya Allah. Dan subhanallah, beliau tidak pernah mengeluh ya Masya Allah, walaupun keadaannya beliau sendirian, tidak ada suaminya karena suaminya telah meninggal dunia, tapi beliau tetap mendidik Imam Syafi'i dengan penuh perjuangan ya Masya Allah. Jadi beliau itu benar-benar bekerja keras ya untuk membesarkan Imam Syafi'i sendirian ya Masya Allah. Beliau tidak ingin ya Imam Syafi'i mendapatkan sesuatu yang sia-sia, maka beliau mulai mendidik Imam Syafi'i. Dan Masya Allah, atas izin Allah, Imam Syafi'i di usia 7 tahun beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Jadi guru pertama bagi Imam Syafi'i itu adalah ibunya. Dan benar kita ketahui bahwasanya al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama. Ibunya lah yang telah mengajarkan kebaikan untuk Imam Syafi'i. Ibunya lah yang telah mengajarkan sebuah perjuangan kepada Imam Syafi'i ya Masya Allah. Dan Imam Syafi'i waktu beliau dilahirkan teman-teman, jadi waktu itu Imam Syafi'i dilahirkan di sebuah kota di Gaza di Palestina. Maka ibunya Imam Syafi'i itu ketika Imam Syafi'i sudah mulai beranjak ya menjadi sosok seorang pemuda, mulai ibunya Imam Syafi'i mencari tempat ya bagi anaknya, bagi ananda tercinta. Kira-kira sekarang katanya ibunya Imam Syafi'i, kira-kira di manakah tempatnya para ulama? Mulai ini teman-teman, subhanallah, tidak ada ya dalam sebuah sejarah yang pernah saya baca orang-orang sukses kecuali dia mendapatkan guru-guru terbaik ya Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah, begitu pula dengan ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i ketika tahu Imam Syafi'i
adalah seorang anak yang sangat luar biasa ya dalam segi hafalan. Maka ibunya Imam Syafi'i mengantarkan Imam Syafi'i berangkat ke kota Makkatul Mukarramah. Jadi dari pemuda tuh Imam Syafi'i sudah diantarkan oleh ibunya teman-teman ke sebuah tempat yang mulia yang berada di muka bumi ini, yaitu kota Makkatul Mukarramah. Beliau ingin Imam Syafi'i belajar dari ulama-ulama yang berada di kota Makkah ya. Begitu pula ibunya Imam Asy-Syafi'i menginginkan Imam Asy-Syafi'i berjumpa dengan keluarga besarnya dari kalangan Bani Muthalib, karena beliau tidak mau nasabnya Imam Syafi'i akhirnya pudar. Karena kalau kita tahu ya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini memiliki garis keturunan Ahlul Bait. Jadi ibunya tuh pengen dipertemukan kembali keluarga Imam Asy-Syafi'i dengan keluarga besar ayahnya. Masya Allah. Subhanallah teman-teman, inilah yang akhirnya Allah berikan kemudahan untuk Imam Syafi'i berjumpa kembali dengan keluarga besarnya di kota Makkatul Mukarramah. Dan Imam Syafi'i waktu itu beliau diperintahkan oleh ibunya untuk belajar bahasa Arab yang fusha ya, karena ibunya paham tidaklah sebuah ilmu bisa dipelajari kecuali di antara modal untuk mempelajari ilmu itu sendiri adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang ada di kitab-kitab para ulama adalah bahasa Arab fusha. Maka ibunya memerintahkan Imam Asy-Syafi'i untuk belajar kepada suku Hudzail, karena dahulu bahasa Arab yang fusha ya dahulu kala adalah yang dimiliki oleh kabilah yang berada dalam kabilah Hudzail ya. Maka subhanallah, kalau kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini bukan hanya terkenal sebagai seorang yang alim penghafal Al-Quran, tapi beliau juga terkenal dengan seorang alim yang sangat pakar dalam berbahasa Arab ya, sangat fusha, Masya Allah. Beliau belajar dari kabilah Hudzail ini, Masya Allah, syair-syair. Beliau juga belajar bahasa Arab yang fusha, Masya Allah. Dan akhirnya, Masya Allah, setelah modal bahasa Arab ini Imam Syafi'i dapatkan, maka Allah bukakan ilmu-ilmu yang lainnya kepada Imam Syafi'i. Beginilah akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pengen anak-anak kita paham ya akan makna Al-Quranul Karim, kalau kita pengen anak-anak kita paham makna hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka di antara modal yang harus didapatkan oleh anak-anak kita agar ilmu-ilmu dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arabnya itu yang fusha, bukan yang amiyah ya, bukan. Kalau teman-teman lihat baik itu Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ataupun kitab-kitab ulama klasik zaman dahulu, semuanya memakai bahasa Arab fusha, Masya Allah ya. Dan kalau kita mundur ke belakang ya, kita tengok lagi sejarah Nabi kita Muhammad SAW juga ketika beliau ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya dan keluarga besarnya menitipkan Rasulullah SAW ke sebuah desa ya kepada ibu susuannya yaitu Ibunda Halimatus Sa'diyah. Maka di antara tujuan kakeknya Rasulullah SAW kenapa diutus Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk mendatangi desa kediaman Bani Sa'ad, di antaranya agar Rasulullah SAW bisa belajar bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab yang fusha itu yang masih murni, yang masih asli. Karena sekarang kalau teman-teman tengok ya di kota-kota besar di Timur Tengah, itu biasanya mereka sudah tidak lagi memakai bahasa Arab fusha, tapi yang mereka pakai itu bahasa Arab amiyah. Misalnya, contohnya ya, misal sebuah kata fi aina atau sebuah kata min ain gitu ya, min aina. Maka biasanya bahasa Arab amiyah itu fan atau bahasa-bahasa yang disingkat-singkat ya. Dan itu tidak ada dalam kitab ulama-ulama klasik. Maka di sini teman-teman penting juga nih kalau kita mau cari guru untuk anak-anak kita yang guru bahasa Arab, carilah yang memang natifnya itu ulama-ulama yang mengajarkan bahasa-bahasa fusha. Masya Allah, zaman sekarang nih ya, Masya Allah, Allah bukakan pintu ilmu dari segala macam penjuru. Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal untuk saat ini teman-teman tidak harus mengantarkan anak-anak itu ke Timur Tengah mungkin karena terkendala biaya untuk belajar bahasa Arab fusha. Sekarang Masya Allah ada syekh-syekh yang dari sana yang mengajarkan bahasa Arab fusha ini melalui online ya, Masya Allah. Bahkan saya pernah menemukan seorang syekh ya dari Mesir yang saya tahu beliau kalau memakai bahasa Arab itu fusha, beliau juga ahli bahasa Arab. Dan Masya Allahnya lagi teman-teman, beliau tuh punya istri orang Indonesia. Jadi Masya Allah beliau juga sempat membuka beberapa kelas untuk orang Indonesia gitu ya. Masya Allah,
bisa berkomunikasi lancar bahasa Indonesia ya Masya Allah. Sehingga itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Tulislah di antara kurikulum anak-anak kita nih, kalau mau belajar, tulis sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya, modal dulu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab yang fushah, ya, yang fushah. Karena nanti kalau sudah belajar bahasa Arab yang fushah ini dapat, ilmu-ilmu yang lainnya Allah akan bukakan ya Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibunda Imam Syafi'i ini terkenal dengan wanita yang sangat-sangat cerdas ya Masya Allah. Beliau sangat memperhatikan betul pendidikan agama bagi putranya. Beliau sampai-sampai mengatakannya, bahwasanya tidak ada ketenangan yang akan bisa didapatkan oleh anakku Muhammad bin Idris kecuali aku harus menjadikan ia seorang ulama, katanya ibunya Imam Syafi'i. Lihat, seorang ibu yang mulia itu bukan hanya berpikir bagaimana dia mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia dari anaknya, dari putranya. Tidak, tapi lebih dari itu ibunya Imam Syafi'i, beliau adalah wanita yang cerdas. Beliau berpikir kalau Imam Syafi'i dijadikan oleh Allah sebagai seorang ulama yang mengerti akan ilmu agama, maka Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang yang banyak memberikan manfaat kepada halayak ya, kepada orang banyak ya Masya Allah. Dan pastinya setiap ibu, setiap ayah yang dia pernah berjuang ya mengantarkan pendidikan untuk putra-putranya ya, untuk putra-putrinya, kemudian putra-putrinya itu menjadi seorang yang alim, seorang ustadz kalau bahasa kita orang Indonesia ya, seorang asatidzah, kemudian putranya itu mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka apa yang didapatkan oleh putranya dari sebuah pahala didapatkan pula oleh kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini yang ibunya Imam Asy-Syafi'i pikirkan. Jadi bukan hanya subhanallah yang namanya ilmu pengetahuan itu teman-teman, yang namanya ilmu agama itu akan memberikan keberkahannya. Allah akan berikan bukan hanya kepada sahibnya, bukan, tapi lebih dari itu kepada keluarga besar orang yang memiliki ilmu agama juga. Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai pernah diceritakan dalam sebuah kisah bagaimana Imam Asy-Syafi'i ini ketika beliau diperintahkan oleh ibunda tercintanya nih teman-teman untuk berangkat ke kota Irak ya, karena waktu itu ibunya mendengar bahwasanya di Irak itu banyak atau sedang rame-ramenya ilmu pengetahuan. Maka Imam Asy-Syafi'i ini teman-teman, beliau diperintahkan oleh ibunya untuk berangkat ke Irak belajar dari para ulama yang ada di sana. Masya Allah. Kemudian setelah beliau belajar di sana ya, jadi Masya Allah, beliau benar-benar menjadi seorang ulama yang luar biasa. Dan ibunya tuh ketika mengatakan kepada Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i mau berangkat ke Irak, apa kata-kata yang keluar dari mulut ibunda Imam Asy-Syafi'i ya, Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, nanti ujung-ujungnya itu jadi bin Fatimah bin Azd dari kabilah Azd. Beliau berkata kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, lihat kata-katanya beliau, wahai anakku, jangan pernah engkau pulang terlebih dahulu sebelum engkau menjadi seorang ulama. Ya Masya Allah. Ada nggak tuh seorang ibu yang bilang ke anaknya mau mesantren, anaknya mau belajar ilmu agama, bilang, nak, carilah ilmu agama, jangan kau pulang sebelum engkau berhasil menjadi seorang ulama. Ya Masya Allah, Masya Allah ya. Adalah kerinduan, saya yakin pasti ada kerinduan seorang ibu, apalagi ibunya Imam Syafi'i itu single parent ya, kepada ananda tercintanya yaitu Imam Syafi'i ya. Tapi kerinduan itu beliau tahan ya, beliau jaga agar anaknya itu menjadi seorang ulama. Begitu pula saya yakin yang dirasakan oleh para ibu-ibu di sini yang punya anak di pesantren, ada kerinduan ingin senantiasa berjumpa. Tapi mereka, para ibu yang anaknya itu belajar agama yang harus jauh ya dari kediamannya, rela menitipkan anaknya kepada para ulama, bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin anaknya itu mendapatkan ilmu yang terbaik dari para ulama. Ya Masya Allah. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i teman-teman ya, beliau itu di Irak menjadi panutan bagi ulama-ulama di sana akhirnya. Masya Allah. Dan pernah ya suatu hari ini para ulama Irak, mereka itu mendatangi kota Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Ibunya Imam Asy-Syafi'i masih berada di kota Makkah, mendengar dari para ulama Irak itu tentang kabar
Imam Asy-Syafi'i. Jadi para ulama Irak tuh mengatakan, oh ada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia adalah seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang banyak dimintai fatwa ya, seorang pemuda yang sangat luar biasa. Karena memang Masya Allah Imam Syafi'i ini di usianya yang sangat-sangat belia sudah menjadi mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa, teman-teman. Dan orang yang memberikan fatwa ini tidak sembarangan. Tidaklah seseorang itu meminta fatwa dari Imam Asy-Syafi'i kecuali orang tersebut ya, Imam Syafi'i ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa bagusnya, memiliki ilmu yang sangat luar biasa banyaknya. Maka Masya Allah Ibunda Imam Asy-Syafi'i ketika mendengar para ulama Irak yang menyatakan bahwasanya Asy-Syafi'i sekarang sudah menjadi seorang ulama, maka ibunya pesan nih ke orang-orang yang sedang haji, tolong nanti kalau berjumpa dengan Muhammad bin Idris ya Asy-Syafi'i, tolong nitip pesan. Karena kan kalau zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada pula zaman dulu kala ya, nggak ada kayak Telegram, nggak ada alat komunikasi. Maka ibunya hanya menitipkan kepada para ulama Irak ketika itu bahwasanya ibunya menyuruh Asy-Syafi'i untuk kembali ke kota Mekkah ya. Jadi Masya Allah ya, walaupun dulu awalnya ibundanya mengatakan, wahai Imam Asy-Syafi'i, janganlah engkau pulang terlebih dahulu ya ke kota Mekkah ya. Maka ketika sudah tahu Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar ya, baru kemudian ibunya menyuruh anak tersebut, anak semata wayangnya, kan ini berarti Imam Syafi'i itu anak semata wayangnya ya, yang sudah lama pergi untuk menuntut ilmu agar bisa kembali ke kota Mekkah, pastinya dengan membawa segudang ilmu. Nah, subhanallah teman-teman, disinilah kita belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu akan pulang ke kota Mekkah ya teman-teman, maka penduduk Irak itu sangat sayang sekali kepada Imam Syafi'i. Karena mereka merasa Imam Asy-Syafi'i telah berjasa memberikan ilmu kepada mereka ya. Dan ilmu itu tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun, tidak bisa ya. Penduduk Irak itu ketika akan berpisah kepada Imam Syafi'i, mereka ya Masya Allah sangat sayang kepada Imam Syafi'i dengan memberikan Imam Syafi'i, ada yang memberikan unta kepada Imam Syafi'i, ada yang memberikan dinar, ada yang memberikan harta-hartanya kepada Imam Syafi'i. Dan subhanallah akhirnya Imam Syafi'i ya, bahkan ada juga murid-muridnya yang di Irak itu pengen ikut bersama Imam Syafi'i. Sampai-sampai ya Masya Allah Imam Syafi'i itu ketika akan ke Mekkah, beliau itu membawa dengan rombongannya teman-teman 100 unta ya dari penduduk Irak yang memberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak meminta. Ketika Imam Syafi'i mengajar, maka tujuan Imam Syafi'i bukan untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Seorang ulama yang telah meluruskan niatnya untuk mencari ridho Allah dalam mengajarkan ilmu, maka dunia akan mengikutinya. Allah yang akan beri itu. Allah yang akan menggerakkan ya. Kita tahu kan Allah yang menggerakkan hati penduduk Irak untuk memberikan dunianya kepada Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i pun berjalan ya ke kota Makkah untuk menemui ibunda tercintanya karena sudah dapat pesan untuk pulang kembali. Maka Imam Syafi'i balik lagi dengan membawa 100 unta itu serta ajudan-ajudannya. Maksudnya ajudan itu murid-muridnya. Sebelum sampai ke kota Mekkah, baru di perbatasan kota Mekkah, Imam Syafi'i memerintahkan salah satu muridnya untuk menjumpai ibunda tercintanya, mengabarkan ya bahwasanya sebentar lagi nih anak-anakmu akan datang gitu kan. Dan ini Masya Allah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Kalau kita mau berkunjung ke sebuah tempat, kabari dulu agar orang yang ada di tempat tersebut ya, orang yang akan kita kunjungi itu ndak kaget gitu loh. Nah, yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i ini menemui ibunda Imam Syafi'i. Yang mengatakan, wahai ibunda Imam Syafi'i, katanya ya, ini anakmu akan datang ya jauh-jauh dari Irak untuk menjumpaimu. Maka ibunya mengatakan, apa yang ia bawa? Dan ajudannya ini ya, muridnya Imam Syafi'i ini berkata jujur ya, Imam Syafi'i membawa 100 unta. Subhanallah teman-teman, ketika ibunya mendengar Imam Syafi'i membawa 100 unta, maka ibunya nih mengatakan, saya mengutus ya, saya memerintahkan ya Muhammad bin Idris untuk pergi ke kota Irak ya, bukan untuk mencari sebuah harta, bukan. Tapi lebih dari itu, saya memerintahkan, katanya ibunya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i kecil berangkat ke Irak untuk mendapatkan ilmu. Maka katanya ibunya ya, balik lagi Imam Syafi'i ke kota Irak ya, ke negara Irak. Ayo balik lagi sana. Karena saya tuh nggak mau Syafi'i membawa harta yang banyak. Karena memang tujuan utama saya mengutus Imam Syafi'i untuk belajar di Irak bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk berbisnis. Tapi lebih dari itu untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah.
Kemudian muridnya itu balik lagi ke Imam Syafi'i mengatakan apa yang disampaikan oleh ibunya, bahwasanya Imam Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah ya karena membawa harta 100 unta itu. Lalu kata Imam Syafi'i, itu adalah sebuah hal yang harusnya bukan seperti itu disampaikan kepada ibunya ya. Katakanlah kepada ibuku ya, diutus lagi ajudan yang lain bahwasanya sekarang untanya itu sudah disedekahkan oleh Ananda, sudah disedekahkan kata Imam Syafi'i, dan disisakan satu kitab ya, ketika itu sisakan satu kitab. Jadi anaknya pulang ke kota Mekah membawa kitab. Coba katakan kepada ibunya begitu. Ya, setelah di depan rumah ibunya ya, diketuklah pintu rumah ibunya, maka ibunya Imam Asy-Syafi'i mengatakan siapa di luar ya. Kemudian ajudan itu berkata bahwasanya saya adalah seorang ajudan yang diutus oleh Imam Syafi'i menyampaikan kepadamu wahai ibu bahwasanya Imam Syafi'i sekarang dia membawa satu kitab saja dan unta yang 100 itu sudah disedekahkan untuk penduduk kota Makkah. Maka ibunya girang, ibunya bahagia. Kalau begitu kata ibunya, Imam Syafi'i boleh pulang ya ke rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi benar-benar ibunya tuh seorang wanita yang sangat-sangat ingin Imam Syafi'i banyak mendapatkan ilmu. Menurut ibunya modal kitab itu, Masya Allah, itu cukup bagi Imam Syafi'i. Masya Allah, subhanallah. Dan beliau tidak memaksa anaknya untuk menjadi orang yang mengejar-ngejar dunia ya, subhanallah. Karena memang orang kalau sudah memiliki ilmu agama, orang kalau sudah memiliki ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Walaupun dia tidak mencari-cari kerjaan ya, orang yang mencari, yakinlah itu. Kalau anak-anaknya ibu ya punya ilmu, apalagi ilmu agama di zaman sekarang, tanpa harus ngantri mendapatkan kerjaan. Kan kalau orang punya ilmu dunia kan harus ngantri itu. Misalnya mau jadi pegawai negeri aja harus bersaing dengan ratusan orang ya yang pengen masuk jadi PNS. Mau jadi misalnya nih, mau ngelamar kerjaan di sebuah kantor, dia juga harus bersaing dengan para karyawan-karyawan, calon-calon karyawan lainnya. Ya begitu kan kalau ilmu dunia ya, setidaknya kalau pengen melamar kerja. Tetapi subhanallah, orang yang memiliki ilmu agama, Masya Allah, kerjaan itu yang akan mendatangi, dicari oleh banyak orang ya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau tidak pernah melamar kerjaan di sebuah kantor. Tapi Imam Syafi'i punya ilmu, maka dicari oleh banyak orang. Mana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu pula ketika Imam Syafi'i akan kembali ke negerinya, orang banyak menitipkan harta kepada Imam Syafi'i karena tahu bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah seorang yang alim ya, dan pasti hartanya pun akan dibagi-bagikannya kembali ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Maka ibunya ya menyambut dengan gembira anak tercintanya yang semata wayang yang sudah lama tidak jumpa dengan beliau ya, Masya Allah. Dan akhirnya Imam Syafi'i beliau menetap ya di kota Makkah, Masya Allah. Beliau menjadi seorang mufti juga, Masya Allah. Banyak memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah, Masya Allah. Jadi beliau itu di usia 15 tahun ya diangkat jadi mufti Mekah ya, dan diizinkan untuk memberikan atau mengeluarkan fatwa-fatwa. Masya Allah, Masya Allah ya, luar biasa teman-teman. Dan Imam Asy-Syafi'i ini juga beliau memiliki guru yang terbaik ya. Di antara guru terbaik beliau adalah Imam Malik. Beliau diperintahkan oleh ibunda tercintanya, Masya Allah, mendatangi Imam Malik untuk mengambil ilmunya dan juga mengambil adabnya. Jadi ini juga penting banget nih untuk kita sebagai seorang ibu. Ketika anak-anak kita itu dekat dengan para ulama, maka katakan kepada anak-anak kita, nak, yang kau ambil dari ulama tersebut bukan hanya ilmunya, tapi juga adabnya, adab. Karena orang kalau berilmu tapi dia tidak beradab, malah justru ilmunya itu akan membahayakan dirinya. Dia akan sombong. Dia tidak lagi mau menyebarkan ilmunya. Ilmunya digunakan untuk mencari kepingan-kepingan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibunya Imam Asy-Syafi'i berpesan ya baik-baik kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, pelajarilah adab ya dari para ulama. Dan ini diantara ini ya teman-teman, kelebihan ketika kita itu belajar langsung dengan para ahlul ilm ya, dengan para
ulama bukan hanya ilmu yang akan didapatkan. Kalau kita belajarnya online kan kadang ilmu saja yang didapatkan ya, tidak bisa melihat langsung bagaimana adab guru. Ya, maka alhamdulillah saat ini Masya Allah sudah banyak ya di Indonesia ya, saya yakin ya Masya Allah. Allah dekatkan tuh ulama-ulama yang dulunya pada di Timur Tengah, Allah datangkan ke Indonesia ya Masya Allah. Kemarin saya pas mengisi di Pekalongan juga ada seorang akhwat mengabarkan kepada saya bahwasanya di Pekalongan itu ada seorang syekh dari Yordan ya datang Masya Allah. Dan itu kesempatan ya untuk kita mengarahkan anak-anak kita, membawa anak-anak kita untuk duduk di majlisnya para ulama, agar anak-anak kita itu bukan hanya mendapatkan ilmu tapi lebih dari itu adabnya, adab ya akhwat ya Masya Allah. Dan ini pun ya yang saya rasakan ketika putri kami belajar langsung dari seorang syekh dari Aljazair yang Allah datangkan ke Indonesia. Maka putri kami pun ketika bercerita bagaimana dia mendapatkan banyak sekali adab dari gurunya tersebut ya Masya Allah, dan itu menjadi sebuah modal baginya untuk memiliki pribadi yang tidak sombong, memiliki pribadi yang sangat-sangat memperhatikan adab. Di mana-mana teman-teman, kalau ada orang berilmu tapi dia sombong, ada orang berilmu tapi dia nggak mau bagi ilmu, maka bukan dicintai oleh orang ya, tapi dijauhi. Nah, ini pentingnya adab, pentingnya adab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dulu Imam Syafi'i itu juga pernah belajar di kota Madinah, ya belajar kepada guru beliau yaitu Imam Malik. Dan Masya Allah, subhanallah ya, ini kecerdasan Imam Syafi'i berhasil untuk menghafalkan kitab Muwatta ya. Muwatta ini adalah kitabnya Imam Malik dengan sempurna ya Masya Allah. Luar biasa nih Imam Syafi'i itu, benar-benar hafalannya tuh kuat banget gitu ya. Karena memang ibunya mendidik Imam Syafi'i itu dengan luar biasa, memperhatikan masalah makannya ya Masya Allah. Jadi beliau nih, ibunya dari kecil itu beliau memang benar-benar memilih gitu loh, makanan yang masuk ke dalam perut Imam Syafi'i itu yang halal-halal saja. Subhanallah teman-teman, karena ketahuilah ya, efek dari makanan yang tidak halal itu ketika masuk dalam perut anak-anak kita itu akan bisa menjadikan anak-anak kita akhirnya sulit untuk menghafalkan ilmu, sulit untuk menjaga ilmu tersebut. Semua makanan yang masuk ke dalam diri anak-anak kita ya, makanan-makanan yang syubhat apalagi yang haram, itu akan menjadikan hati anak-anak kita menjadi keras ya. Akhirnya ketika ada perintah dari Allah untuk taat kepada Allah, anak-anak kita tidak mau menyambutnya ya, karena kerasnya hatinya ya. Maka penting juga nih bagi kita teman-teman ya, yang senantiasa menginginkan anak-anak kita menjadi seorang ulama, maka perhatikan pula makanan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita ya. Jadi bukan hanya makanan yang enak-enak saja, tapi lebih dari itu juga makanan yang halal ya, makanan yang halal, makanan yang thayyib ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman, Imam Syafi'i juga senantiasa ya, beliau itu dikirim oleh ibunya bukan hanya kepada Imam Malik, tapi beliau juga di antara guru besar beliau ya, guru besarnya Imam Syafi'i adalah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki. Di antaranya juga ada Fudail bin Iyad ya, ini juga gurunya Imam Syafi'i ya. Kemudian beliau juga punya murid yang sangat terkenal yang akhirnya jadi Imam 4 madhab. Muridnya Imam Syafi'i ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi subhanallah, metode pengajaran yang diberikan oleh ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i ditiru oleh ibunya Imam Ahmad. Ini persis ya. Jadi ibunya Imam Ahmad itu meniru model gaya bagaimana cara ibunya Imam Syafi'i mendidik Imam Syafi'i. Di antaranya apa? Diberikan guru terbaik, diantarkan ke seluruh penjuru dunia, mana kira-kira ulama yang terbaik pada zamannya ya, di daerah mana, di negara mana. Maka ibunya Imam Syafi'i rela untuk berpisah sejenak dengan anaknya. Nah, ibunya Imam Ahmad pun demikian ya, Masya Allah, beliau rela menjadikan ya Imam Ahmad sebagai seorang ulama. Dan Masya Allah, Imam Ahmad termasuk dari murid terbaiknya Imam Syafi'i. Subhanallah, jadi Imam Malik punya murid terbaik yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya murid terbaik yaitu Imam Ahmad. Dan ketiga-tiganya teman-teman ya, Masya Allah, memiliki kesamaan yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi imam-imam madhab ya, Masya Allah. Dan kita tahu ya, Masya Allah, yang namanya Imam Malik, yang namanya Imam Syafi'i, yang namanya Imam Ahmad, mereka bertiga tuh punya kunyah yang sama ya, julukan yang sama ya, atau panggilan yang sama, yaitu Abu Abdullah ya. Sama ya, julukan atau kunyahnya itu sama, Abu Abdullah. Masya Allah. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah tuh memang kunyahnya Abu Hanifah, tapi namanya beliau adalah Nu'man bin Thabit ya, Masya Allah. Subhanallah ya teman-teman, inilah Fatimah ibunda Imam Syafi'i yang benar-benar beliau
ingin memberikan didikan terbaiknya untuk Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Allah jadikan, ya Masya Allah, Imam Syafi'i memiliki banyak sekali karya-karya besar, ya Masya Allah. Di antara karya besar Imam Syafi'i yang mungkin perlu kita pelajari lebih dalam adalah kitab Al-Dan Ar-Risalah. Nah, ini harusnya kita punya. Kalau kita mengaku diri kita itu adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i, pelajari dengan betul apa sih kitabnya Imam Syafi'i. Dan subhanallah teman-teman, Imam Syafi'i itu pernah berkata ya, tidak ada satu perkataan diriku, kata Imam Syafi'i, yang menyelisihi, lihat, tidak ada perkataanku, kata Imam Syafi'i, yang menyelisihi hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, bagi kita pengikutnya mazhab Imam Syafi'i, ya, jangan sampai kita mengatakan kita itu cinta dengan Imam Syafi'i, tapi tidak mau mempelajari kitabnya Imam Syafi'i. Kalau benar-benar kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan belajar dari kitab beliau, maka niscaya tidak ada pertentangan dari apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di antara contoh kecilnya nih teman-teman, di antara contoh kecilnya, seorang wanita, kata Imam Syafi'i, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berempat mengatakan bahwasanya, bersepakat ya, bahwasanya kakinya wanita itu adalah aurat. Ini yang berkata bukan saya, tapi yang berkata Imam Syafi'i. Maka seharusnya kita yang menjadi pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan dan mengamalkan apa yang beliau katakan. Berarti kalau kita menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i yang baik, sekarang kita prioritaskan kaki kita ditutup. Jadi memakai kaos kaki itu sebenarnya teman-teman bukan untuk melindungi kaki kita dari panasnya matahari, sengatan matahari, bukan. Tapi lebih dari itu karena itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dalam rangka mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Karena beliau mengatakan demikian, ya Masya Allah. Ya, jadi PR untuk kita nih, ya, silahkan baca lagi buku terbaiknya Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah dan maka niscaya kita akan dapati semuanya, ya Masya Allah, dengan penuturan yang tidak ada pertentangan satupun dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ibunda Imam Syafi'i juga bukan hanya mengajarkan atau menginginkan Imam Syafi'i mendapatkan ilmu yang banyak, ya, melainkan beliau juga menjadikan Imam Syafi'i itu kuat fisiknya. Jadi dulu tuh Imam Syafi'i diajarkan yang namanya memanah, diajarkan yang namanya menaiki kuda, ya, diajarkan yang namanya berlari. Karena yang namanya laki-laki itu harus kuat, apalagi laki-laki, ya, dia menjadi seorang qawam, menjadi seorang pemimpin. Maka boleh juga, ya, kita berikan kesempatan bagi siapapun yang punya anak laki-laki untuk dikuatkan fisiknya. Karena kan pastinya kalau yang namanya rihlah, ya, rihlah fi talabil ilm, rihlah dalam mencari ilmu, itu kan harus berjalan jauh, ya. Bisa dibayangkan nggak dulu Imam Syafi'i waktu ke Irak? Kan nggak naik pesawat tuh, naiknya apa? Unta, ya kan? Naiknya unta. Dan itu harus berjalan jauh gitu kan. Maka fisiknya harus dikuatkan dulu. Ibunya Imam Syafi'i itu adalah seorang wanita yang cerdas. Beliau tahu nanti anaknya ini bakal mencari ilmu yang jauh, ya. Jadi apa yang harus dilatih untuk anaknya, fisiknya dulu harus kuat. Subhanallah teman-teman, orang-orang yang cerdas itu begini keadaannya. Kita pernah ingat enggak waktu Uwais Al-Qarni ketika beliau punya cita-cita, ya, ingin menggendong ibunya untuk berhaji ke kota Makkah. Beliau itu tiap hari itu teman-teman latih fisiknya, bawa kambing kecil, ya, kemudian besoknya mulai kambing yang besar, mulai lagi terus naik ke atas bukit, turun lagi, sampai orang-orang di sekitar Uwais Al-Qarni itu berkata, "Uwais, apa yang kau lakukan, ya? Apakah engkau sudah gila membawa kambing di punggungmu?" Subhanallah, padahal itu jalan Uwais agar Allah kuatkan fisiknya, ya, subhanallah. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni pun Masya Allah, ya, bisa menggendong ibunya untuk berhaji ke kota Makkah, ya Masya Allah. Inilah para ulama zaman dahulu. Mereka benar-benar memikirkan bagaimana bukan hanya ilmu tapi juga fisik yang kuat, Maka bagi kita nih, seorang ibu harus juga memprioritaskan, ya, anak-anak kita untuk berolahraga, ya, agar anak-anak kita memiliki fisik yang kuat, ya, seperti fisiknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunya Imam Syafi'i juga, ya, beliau itu seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa, ya, tawaduknya, ya Masya Allah. Pernah suatu hari itu ketika
ulama-ulama Irak ya tahu bahwasanya itu adalah ibunya Imam Syafi'i, maka ulama Irak memberikan penghormatan kepada ibunya Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah ya, orang kalau berilmu itu teman-teman, yang dihormati itu bukan hanya yang membawa ilmunya, tapi ibunya juga dihormati ya. Seperti ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i kalau dibandingkan dengan putra tercintanya, ilmunya tidak ada apa-apanya. Tapi orang-orang tahu kalau ibunya Imam Syafi'i ini adalah ibu dari seorang ulama, ya maka orang-orang yang bertemu dengan ibunya Imam Syafi'i memberikan penghormatan kepada ibunya Imam Asy-Syafi'i ya. Penghormatan karena ilmu ya, bukan penghormatan karena yang lainnya, bukan ya. Subhanallah, maka ibunya Imam Syafi'i Masya Allah ketika itu beliau malu ya dengan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Masya Allah, dan beliau tidak kemudian mengatakan, ya saya yang telah mendidik Imam Syafi'i, tidak ya. Beliau benar-benar menjadi seorang ibu yang tawadhu ya. Guru-gurunya Imam Syafi'i lah yang telah mendidik ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi seorang ulama ya, kata beliau ya. Masya Allah, ini yang seharusnya kita lakukan ya teman-teman. Jadi benar-benar kalaupun anak kita itu kelak Allah akan jadikan seorang ulama ya, dan nanti kelak teman-teman misalnya ya diberikan penghormatan ya oleh orang-orang di sekitar, maka katakan bahwa saja yang menjadikan anak kita itu alim bukan diri kita, yang menjadikan anak kita itu seorang alim bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi karena semata-mata Allah yang telah memberikan keutamaan tersebut. Guru-gurunya lah yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Kalaulah bukan dari pertolongan Allah yang diberikan ya kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i tidak akan menjadi seorang Syafi'i ya. Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nasihat-nasihat terbaik dari Imam Syafi'i ya teman-teman, Masya Allah, jadi banyak sekali ini nasihat-nasihat terbaiknya saya rangkumkan. Di antaranya kata beliau ya, Imam Syafi'i mengatakan, Sami'tu Syafi'i yaqul, kata Rabi' bin Sulaiman, asyadul a'mali thalathah. Kata Imam Syafi'i bahwasanya amalan yang paling berat itu ada 3 ya. Kata beliau, al-judu min qillati, bersikap, al-jud itu suka memberi ya, dermawan ketika dalam keadaan al-qillati, dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya tapi tetap memberi ya. Dan yang namanya memberi itu bukan hanya harta, tapi lebih dari itu juga ilmu kita berikan. Apa yang Allah titipkan kepada kita dari sebuah amanah, maka berikanlah kepada orang lain. Niscaya ketika kita sering memberi, baik itu ilmu kita, baik itu tenaga kita, baik itu waktu kita, baik itu harta kita, Allah jadikan barakah. Allah jadikan barakah. Jangan pernah teman-teman menganggap waktu yang teman-teman berikan kepada orang lain agar bisa bermanfaat, kemudian Allah kurangi waktu teman-teman. Tidak sama sekali. Justru Allah akan berikan keberkahan itu kepada teman-teman. Jangan pernah kira ilmu yang Allah titipkan kepada teman-teman, kemudian teman-teman bagi kepada orang lain, ilmunya akan lebih sedikit. Tidak. Justru Allah akan berikan lagi guru-guru terbaik kepada teman-teman. Jangan pernah kira harta yang diberikan kepada orang lain akhirnya akan menyusut. Justru Allah akan berikan lagi keberkahan dalam harta tersebut. Ya Masya Allah. Maka jadilah seperti Imam Syafi'i yang mengatakan al-jud, al-jud. Al-jud itu dermawan lah ya, berikanlah apa yang Allah titipkan kepada kita dalam kondisi apapun yang Allah kehendaki. Wal wara'u fil khalwa, kata Imam Syafi'i ya, maka bersikaplah wara' ya ketika kita sedang dalam keadaan sendiri ya. Bersikaplah benar-benar seakan-akan kita itu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, bersikap qanaah ya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf. Nah ini nih, ini sebuah kalimat yang sangat dalam ya, kata Imam Syafi'i itu, dan berani menyampaikan kebenaran di depan orang sekalipun orang tersebut ditakuti oleh banyak orang. Imam Syafi'i ketika mengatakan ini, beliau membuktikan ya. Jadi beliau itu bukan hanya mengatakan sebuah perkataan tanpa amal ya. Beliau ketika mengatakan sampaikan kebenaran itu walaupun kepada orang yang sekalipun ditakuti oleh orang banyak, beliau terkenal ya, orang yang waktu ada kekhalifahan Harun ar-Rasyid kala itu ya, yang Imam Syafi'i itu beliau berani menyampaikan kebenaran tuh ke kalangan istana ya, Masya Allah. Yang mana pastinya konsekuensi dari menyampaikan kebenaran di kalangan orang-orang yang disegani itu pastinya ada ketidaksukaan kan ya. Maka dulu tuh di antara pejabat istana ya pernah memanggil Imam Syafi'i ke istana ya. Dan Masya Allah ya, Allah berikan kepada penguasa kala itu ya untuk berbaik hati kepada Imam Syafi'i ya. Masya Allah, walaupun Imam Syafi'i itu beliau mengatakan perkataan yang mungkin ya bertentangan dengan kerajaan, tapi karena yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah sebuah kebenaran ya, walaupun dibenci tapi mereka itu tetap ya berbuat baik karena mereka tahu Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama ya. Bahkan di kisahnya Imam Abu Hanifah ya, nanti insya Allah kita akan dengar bersama, pihak istana pun mereka segan kepada Imam Abu Hanifah ketika Imam Abu Hanifah datang ke
istana untuk menyelamatkan tetangganya yang tetangganya tuh dolim kepada beliau, tapi justru Imam Abu Hanifah malah baik ya, ingin mengeluarkan tetangga beliau yang dolim itu dari penjara. Dan ketika istana tahu ya, orang-orang istana tuh tahu bahwasanya yang datang itu Imam Abu Hanifah, maka mereka pun menyambut Imam Abu Hanifah itu dengan sukacita ya, Masya Allah, dan mengabulkan permintaan Imam Abu Hanifah untuk mengeluarkan tetangganya dari penjara ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian teman-teman, nasihat terbaik Imam Syafi'i juga ada untuk kita, terutama para penuntut ilmu. Kata beliau, ini nasihat terbaik beliau, di antaranya ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbikan tafsiliha bibayanin, kata Imam Syafi'i. Seorang penuntut ilmu itu harus ada bekal ya. Seorang penuntut ilmu itu harus punya guru. Seorang penuntut ilmu itu harus menuntut ilmu dalam jangka waktu yang panjang, tidak sebentar. Seorang penuntut ilmu itu, kata Imam Syafi'i, harus ada zakat. Zakat itu kecerdasan ya. Seorang penuntut ilmu itu harus ada kesabaran ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Imam Syafi'i ya, Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i itu akan datang ajalnya ya, maka diriwayatkan dari Ismail bin Yahya Al-Mauzani ya, muridnya Imam Syafi'i yang sangat dekat. Beliau berkata, katanya aku menjenguk Asy-Syafi'i, maksudnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika beliau sakit. Jadi beliau meninggal itu karena sakit ya, menjelang ajalnya. Maka aku katakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana keadaan engkau wahai Imam? Masya Allah, kata Imam Syafi'i ini, pagi ini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan kawan-kawan ya, dan aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak tahu, kata Imam Syafi'i, kemana ruhku akan melayang. Akankah ke jannah hingga aku ucapkan selamat kepada ruhku, ataupun ke neraka hingga aku ucapkan musibah untuk ruhku ya, Masya Allah. Kemudian beliau menangis ya, dan beliau melantunkan bait-bait syair. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afika sullama ta'adhami dhanbi falamma qarantuhu bi'afika rabbi kana afuka a'dhama wa ma zilta da'afin 'anid dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma fa in tantaqim minni falastu bi'ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmi jahannama walau la kalam yu'fi bi iblis 'abidun fa kayfa wa qad aghwa dhayyifaka adama wa inni la'ati dhanba a'rifu qadrahu wa a'lam anna Allah ya'fu tarahuma ya. Jadi Imam Syafi'i ini teman-teman benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya ya sebelum ajal menjemputnya ya, Masya Allah. Dan Imam Syafi'i ya akhirnya meninggal dunia ya, Masya Allah, di hari Kamis ya, di penghujung bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah dalam usia beliau. Ada yang mengatakan 54 tahun, ada yang mengatakan 53 tahun ya, wallahu taala alam bissawab ya. Imam Syafi'i kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ya banyak sekali pahala ya dari apa yang telah beliau sampaikan kepada murid-muridnya ya, Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, dan semoga kita pun bisa menjadikan ya anak-anak kita seperti Imam Syafi'i. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ya sebagai seorang ibu menjadi ibu terbaik seperti ibunya Imam Asy-Syafi'i. Semoga anak-anak kita Allah solihkan ya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.